Nama saya Jeremy Fernando dari kelas FULIPA 2 absen 13. Pada kesempatan kali ini saya akan melakukan presentasi yang berjudul ekosistem. Apa itu ekosistem? Ekosistem adalah suatu sistem ekologi yang terbentuk oleh hubungan timbal balik tak terpisahkan antara makhluk hidup dengan lingkungannya. Ekosistem bisa dikatakan juga suatu tatanan kesatuan secara utuh dan menyeluruh antara segenap unsur lingkungan hidup yang saling memengaruhi. Ekosistem merupakan penggabungan dari setiap unit biosistem yang melibatkan interaksi timbal balik antara organisme dan lingkungan fisik, sehingga aliran energi menuju kepada suatu struktur biotik tertentu dan terjadi suatu siklus materi antara organisme dan anorganisme. Matahari sebagai sumber dari semua energi yang ada. Komponen ekosistem. Komponen ekosistem dibagi menjadi dua, yaitu abiotik dan biotik. Yang pertama adalah abiotik. Abiotik atau komponen tak hidup adalah komponen fisik dan kimia yang merupakan medium atau substrat tempat berlangsungnya kehidupan, atau lingkungan tempat hidup. Sebagian besar komponen abiotik bervariasi dalam ruang dan waktunya. Komponen abiotik dapat berupa bahan organik, senyawa organik, dan faktor yang mempengaruhi distribusi organisme, yaitu yang pertama adalah suhu. Proses biologi dipengaruhi oleh suhu. Mamalia dan unggas membutuhkan energi untuk meregulasi temperatur dalam tubuhnya. Yang kedua adalah air. Ketersediaan air memengaruhi distribusi organisme. Organisme di gurun beradaptasi terhadap ketersediaan air di gurun. Yang ketiga yaitu garam. Konsentrasi garam memengaruhi kesetimbangan air dalam organisme melalui osmosis. Yang keempat, cahaya matahari. Intensitas dan kualitas cahaya mempengaruhi proses fotosintesis. Air dapat menyerap cahaya sehingga pada lingkungan air, fotosintesis terjadi di sekitar permukaan yang terjangkau cahaya matahari. Kemudian ada tanah dan batu. Beberapa karakteristik tanah yang meliputi struktur fisik, pH, dan komposisi mineral membatasi penyebaran organisme berdasarkan pada kandungan sumber makanannya di tanah. Yang terakhir yaitu iklim. Iklim adalah kondisi cuaca dalam jangka waktu lama dalam suatu area. Yang kedua yaitu komponen biotik. Komponen biotik meliputi seluruh makhluk hidup di bumi. Berdasarkan segi tingkatan trofik atau nutrisi, komponen biotik dalam ekosistem dibedakan menjadi dua, yaitu komponen autotrof dan komponen heterotrof. Yang pertama adalah komponen autotrof, adalah organisme uniseluler maupun multiseluler yang memiliki klorofil sehingga dapat melakukan fotosintesis. Organisme autotrof merupakan produsen utama dalam ekosistem. Yang kedua yaitu komponen heterotrof. Organisme heterotrof adalah organisme yang dalam hidupnya selalu memanfaatkan bahan organik yang disediakan oleh organisme lain sebagai bahan makanannya. Organisme heterotrof terdiri atas herbivor sebagai konsumen primer, karnivor yang memakan herbivor sebagai konsumen sekunder, karnivor yang memakan karnivor lainnya sebagai konsumen tersier, decomposer, serta detritivor. Interaksi antar komponen ekosistem. Jenis interaksi antar komponen ekosistem antara lain: 1. Mutualisme merupakan hubungan atau interaksi antara dua organisme yang berbeda spesies yang saling menguntungkan kedua belah pihak. Contohnya, bakteri Rhizobium yang hidup pada bintil akar kacang-kacangan kerbau dengan burung jalak. 2. Komensalisme merupakan hubungan antara dua jenis organisme yang berbeda spesies di mana salah satu spesies diuntungkan, sedangkan spesies yang lain tidak dirugikan atau diuntungkan. Contohnya, tanaman bunga anggrek sebagai tumbuhan epifit pada tumbuhan mangga. Yang ketiga yaitu predasi, merupakan hubungan antara mangsa dan pemangsa. Hubungan ini sangat erat sebab tanpa mangsa predator tidak bisa hidup. Contohnya, singa memangsa rusa, kuda memangsa rumput, bunga Dionaya muscipula yang memangsa serangga yang hinggap di jebakannya. Yang keempat, kompetisi. Terjadi karena persaingan makhluk hidup untuk memperoleh kebutuhan hidup dan kekuasaan salah satu atau semua hal tersebut. Contohnya, kuda dan sapi yang hidup di padang rumput yang sama akan saling berkompetisi untuk memperoleh makanan, yaitu rumput. Yang kelima, parasitisme. Hubungan antar organisme yang berbeda spesies di mana akibat dari hubungan tersebut terdapat pihak yang dirugikan dan pihak yang diuntungkan. Contohnya, Plasmodium dengan manusia, Taenia saginata dengan sapi, benalu dengan pohon inang, dan kutu dengan manusia. Yang terakhir yaitu netral, merupakan hubungan yang tidak saling mengganggu antar organisme dalam habitat yang sama. Hal ini bersifat netral, yaitu tidak diuntungkan dan juga tidak dirugikan. Contohnya, capung dengan sapi. Berikut adalah beberapa contoh gambar interaksi yang terjadi antar makhluk hidup. Ketergantungan.
Ketergantungan antar komponen biotik dapat terjadi melalui yang pertama, rantai makanan, yaitu perpindahan materi dan energi melalui proses makanan dimakan dengan urutan tertentu. Tiap tingkat dari rantai makanan disebut tingkat trofi atau taraf trofi. Karena organisme pertama yang mampu menghasilkan zat makanan adalah tumbuhan, maka tingkat pertama selalu diduduki tumbuhan hijau sebagai produsen. Tingkat selanjutnya adalah tingkat trofi kedua, terdiri atas hewan pemakan tumbuhan yang biasa disebut konsumen primer. Hewan pemakan konsumen primer merupakan tingkat trofi ketiga, terdiri atas hewan-hewan karnivora. Setiap pertukaran energi dari satu tingkat trofi ke tingkat trofi lainnya, sebagian energi akan hilang. Yang kedua yaitu jaring-jaring makanan, yaitu rantai-rantai makanan yang saling berhubungan satu sama lain sedemikian rupa sehingga membentuk seperti jaring-jaring. Jaring-jaring makanan terjadi karena setiap jenis makhluk hidup tidak hanya memakan satu jenis makhluk hidup lainnya. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih.